Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sardida Pina Putri dengan NIM 21133079. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus soal kaji ulang schedule anggaran. Soal Minyak Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan seharga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit yaitu untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. Di anggaran penjualan per unit di kuartal tahun kedua, yang pertama ada 40.000, yang kedua ada 60.000, yang ketiga ada 100, yang keempat ada 50. Di kuartal tahun ketiga, yang pertama ada 70, yang kedua ada 80. B. Penjualan ditagih pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikut. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23 pon. Yang E, biaya bahan baku adalah $80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500. Pembelian bahan baku semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Yang diminta, yang pertama, susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan schedule perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Jawabannya yaitu yang pertama, di anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Ada anggaran penjualan per unit di kuartal tahun 2. Yang pertama 40.000, yang kedua 60.000, yang ketiga 100, yang keempat 50. Harga jual per unit di kuartal tahun 2 ada $8, yang kedua $8, yang ketiga juga $8, dan yang keempat $8. Jadi yang kuartal tahun 2 dari pertama sampai keempat ada 250 per tahun. Total penjualan di kuartal tahun
tahun 2 yang pertama 320 dolar. Yang kedua total penjualan 480 dolar. Yang ketiga ada 400 dolar. Yang keempat sama dengan 400 dolar. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Di piutang usaha saldo awal di kuartal 1 65 dolar, tahun 65 dolar. Di penjualan kuartal pertama 32% dikali 75% dikali sama 25%. Di kuartal 1 ada 240 dolar, di kuartal 2 ada 80 dolar. Jadi totalnya 320. Di penjualan kuartal kedua 480 dolar kali 75% kali 25%. Di kuartal di kuartal yang kedua 360 dolar. Di kuartal 3 ada 120 dolar, jadi totalnya 480 dolar per tahun. Di penjualan kuartal keempat 400 dolar dikali 75%. Di kuartal 4 300 dolar per tahun. Jadi total penerimaan kas di kuartal 1 ada 305 dolar, yang di kuartal 2 ada 440 dolar, yang ketiga ada 720 dolar, yang keempat ada 500 dolar. Jadi total tahun yaitu 1.965 dolar. Berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Yang anggaran penjualan per unit di kuartal tahun kedua ada 40.000, yang kedua ada 60.000, yang ketiga 100.000, dan yang keempat 50.000. Di kuartal 3 ada 70.000, dan yang kedua ada 80.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, total kebutuhannya yaitu 58.000, yang kedua 90.000, yang ketiga 115.000, yang keempat 71.000. Jadi total per tahun 271.000 per tahun. Kuartal 3 ada di yang pertama yaitu 94.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi, totalnya produksi yang dibutuhkan yaitu di kuartal tahun 2 yang pertama 46.000, yang kedua 72.000, yang ketiga 85.000, yang keempat 56.000. Per tahunnya yaitu 259.000. Kuartal 3 totalnya yaitu 73.000 tahun pertama. Berdasarkan anggaran produksi, bahan baku yang diperlukan dibeli adalah sebagai berikut. Produksi yang diperlukan per unit dikali dengan bahan baku yang diperlukan per unit atau per pon, kebutuhan produksi per pon, ditambah persediaan awal bahan baku pon, total kebutuhannya semuanya dari kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3. Ada bahan baku yang akan dibeli, ada biaya bahan mentah per pon, ada biaya bahan mentah yang akan dibeli. 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam pon, dan 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3 dalam pon. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Di utang usaha saldo awal kuartal yang pertama ada 81.500 dolar. Jadi di tahun kedua 81.500 per dolar.
Di pembelian kuartal pertama, 194.400 dolar kali 60% dan 40%. Di kuartal 1 ada 116.640 dolar, dan di kedua ada 77.760 dolar. Jadi tahun kedua totalnya yaitu 194.400 per tahun. Di pembelian kuartal kedua 293.200 per dolar dikali 60% dan 40%. Di kuartal kedua 175.920, dan yang ketiga 117.280. Jadi totalnya 293.200 dolar. Di pembelian kuartal keempat hanya di 4 yaitu 138.480 dolar. Jadi total yang pertama, kuartal yang pertama yaitu 198.140 dolar total pengeluaran kas. Yang kedua 253.680 dolar total pengeluaran kas. Yang ketiga 314.320 dolar. Yang keempat 269.840 dolar. Yang di tahun 2 total pengeluaran kas yaitu 1.035.980 dolar.